Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sabda Sadik hari ini diberi tema mendua. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kalau sebentar kami boleh membahas Sabda Sadik hari ini ya Tuhan, kiranya Roh Kudus memberikan hikmat ya Bapa, untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Alkitab hari ini terambil dari kitab Mazmur 106 ayat 19 sampai 21. Bapak Ibu bisa membaca secara keseluruhan kitab Mazmur 106 setelah mendengar sabda sadik ini. Saya hanya membacakan dari ayat 19 sampai dengan 21. Ayat 106 ayat 19, mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Ayat 20, mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Ayat 21, mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Dalam nas Alkitab yang sudah kita baca sebelumnya, mari kita bahas secara singkat dari ayat 1 sampai dengan yang ke-18 di Mazmur 106 ini. Mazmur mengatakan kebaikan Tuhan yang diterima umat Israel mulai dari Mesir. Tuhan memperlihatkan kuasanya ketika umat Israel di tepi Laut Teberau, dan Tuhan menghardik Laut Teberau sehingga menjadi dua bagian dan di tengahnya ada jalan yang kering. Luar biasa di Mazmur 106 ayat 9 ini, Tuhan menghardik Laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Jadi kita membayangkan laut itu terbelah dua dan di tengahnya itu kering seperti padang gurun, sehingga umat Israel dapat menyeberang, sehingga mereka terhindar dari kejaran para musuh yang membencinya dan yang ditebusnya mereka. Tetapi dengan cepat pula umat Israel melupakan kebaikan dan pembelaan Tuhan. Mereka membuat patung lembu tuangan dan menyembahnya. Mereka mendua. Mereka menukar kemuliaan Tuhan dengan patung sapi jantan. Kata-kata mendua ini mempunyai konotasi yang negatif, bisa mempunyai arti tidak fokus, samar-samar atau tidak jelas. Dan jika kata mendua ini tambah kata hati atau mendua hati, berarti bimbang atau ragu. Dan kalau dalam bahasa sehari-hari lebih ke arah kita tahu itu selingkuh atau serong. Selingkuh atau serong dalam tanda petik bisa itu selingkuhnya bukan, bisa juga keselingkuh dalam hubungan keluarga, bisa juga selingkuh kepada Tuhan Yesus. Selingkuh kepada Tuhan Yesus yaitu bisa aja kita mempunyai kata selingkuh ini mempunyai korelasi kata mendua dengan Tuhan, yang berarti kita percaya Tuhan tetapi percaya juga kepada Allah yang lain. Dalam hal ini bisa dideskripsikan sebagai ilah lain itu menyembah berhala, kita percaya ramalan-ramalan, paranormal, dukun-dukun. Itu semua adalah pekerjaan iblis yang menyamar dan mencuri kemuliaan Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, Alkitab ini berbicara hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Janganlah kita mendua karena merupakan kekejian bagi Tuhan. Ini ayat di dalam Amsal 11 ayat 20. Mendua juga berbicara pada hubungan horizontal, yaitu hubungan sosial manusia. Bisa dalam keluarga kita. Dalam hal ini hubungan sosial yang berarti kita mengasihi, menghormati istri atau suami kita, orang tua, anak-anak, cucu-cucu, semua tidak ada pilih kasih. Maupun hubungan sosial di lingkungan kita, di tempat tinggal kita, di gereja kita, di tempat pekerjaan kita. Jadi kita harus menjaga sikap, menjaga hati, menjaga mulut kita, menjaga perilaku kita, agar apa yang kita perbuat tidak menyakiti hati orang lain. Di dalam Amsal 4 ayat 23
berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Di dalam Amsal 4 ayat 24, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Dalam hal ini kita bisa menguji diri kita dan bersandar pada nas Alkitab ini. Di dalam Mazmur 139 ayat 24 mengatakan, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini adalah permintaan atau doa kita kepada Tuhan untuk Tuhan melihat, mengoreksi jalan-jalan kehidupan kita. Apakah kita melakukannya sudah benar sesuai dengan perintah Tuhan? Apakah kita serong sehingga dalam hal ini kita yang masih ada kedagingan, ada hidup dalam daging, dan kita meminta pertolongan kepada Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Di dalam Amsal 6 ayat 12 mengatakan, tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Di dalam Matius 5 ayat 44 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di sini juga kita dapat mengartikan ketika kita mempunyai hubungan vertikal dengan Tuhan, hubungan horizontal yang baik dengan sesama kita, kita juga harus mengasihi orang-orang yang dalam tanda kutip membenci kita, atau orang-orang yang tidak suka dengan kita. Di dalam Galatia 2 ayat 20 aku mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Ketika kita mempunyai hubungan vertikal dengan Tuhan yang baik, maka kita bukan hidup sendiri lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Dalam menjalankan hidup bersama Kristus, kita harus ada progres, walau kecil tidak apalah, asalkan ada progres positif yang menyenangkan hati Tuhan. Tentu harus mempunyai standar dan gaya hidup yang sesuai firman Tuhan, dan harus punya target juga. Harus ada evaluasi kalau kita mau dibentuk dan menjadi bejana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati dan atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ketika kita menghidupi iman dalam Kristus, sudah pasti kita punya kasih yang universal, bukan hanya kepada orang atau kelompok tertentu, atau hanya kepada orang yang punya jabatan. Kasihilah sesama kita tanpa memandang latar belakang. Semua kita ini sama di mata Tuhan. Demikian Sabda Sadik hari ini. Salam sehat selalu, dan kita juga menjalankan dan menjaga prokes. Tuhan mengasihi dan memberkati kita senantiasa. Shalom.